Ini tuh bukan cuma secara psikologis aja, ini ada kaitannya dengan Al-Quran. Boleh dijelasin nggak sih, Bun? Di surat Toha, surat 20 ayat 44, Allah itu memerintahkan Nabi Harun dan Musa itu untuk menghadap Fir'aun dengan kaulan layyinah, dengan kata-kata yang lembut. Nah ini tuh tamparan ya buat kami orang tua. Ini Allah memerintahkan dua nabi ini, Harun dan Musa, untuk menghadap Fir'aun. Kita tahulah Fir'aun itu siapa gitu ya. Orang yang dikisahkan dalam Al-Quran yang seperti itu, zalimnya seperti itu ya. Itu dengan perkataan lembut, apalagi ini kepada anak sendiri, anak kita gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rumcai, selamat datang di Rumcai Talk, ruang berbagi cerita penuh makna. Jadi kali ini kita bakal ngebahas satu tema yang hubungannya deket banget sama kehidupan keluarga, terutama untuk orang tua yang memiliki anak usia remaja. Kadang kita paham kalau orang tua tuh sayang sama anaknya, tapi obrolan di rumah itu malah seringkali berujung ke debat, cekcok, diam-diaman, atau bahkan anak sendiri lebih nyaman cerita ke temennya daripada ke orang tuanya. Jadi hari ini kita bakal ngebahas modul pelatihan orang tua, yaitu co-betting, connecting before correcting. Nah, jadi orang tua diajak untuk sebelum mengoreksi, diajak untuk lebih mendalami, menghubungkan hatinya terlebih dahulu. Saat ini udah bersama kita Bunda Novi, penulis co-betting. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Tia. Gimana kabarnya nih Bunda? Alhamdulillah, tetap semangat, ceria gitu ya. Seperti senyumnya Kak Tia nih ya. Aduh, Masya Allah. Jadi energi tersendiri nih buat Bunda ya, yang hari ini hadir untuk membahas tema yang spesial tentunya ya Kak ya. Sobat, ini menarik banget sih Bun, tapi mungkin sebelum kita bahas lebih jauh lagi, aku penasaran apa sih Bun kegelisahan Bunda nih sampai berpikir untuk membuat modul pelatihan orang tua ini? Iya, baik, terima kasih ya Kak Tia. Ini sebenarnya berawal dari keresahan pribadi sebagai orang tua yang juga memiliki anak usia remaja gitu ya. Kenapa sih ya anak-anak dulu zaman masih usia anak-anak mudah banget dibilangin, manut banget dikasih tahu gitu ya, tapi ketika sudah beranjak remaja nih kok susah ya gitu, kok ujung-ujungnya malah debat gitu, terus kalau nggak gitu malah diem-dieman, atau kalau nggak gitu sering kalinya itu nyolot gitu ya, pokoknya reaksinya serba nggak enak lah, akhirnya kayak aduh kok gini banget ya punya anak remaja. Dan setelah belajar psikologi pendidikan dan mencoba untuk juga menggali lewat analisis kebutuhan gitu ya sebelum modul ini dibuat, dengan mengumpulkan para orang tua yang memiliki anak remaja lewat survei angket, kita ada forum group discussion juga, ada interview mendalam juga pun terhadap anak remajanya juga coba kami kumpulkan. Ternyata memang ada permasalahan di dalam komunikasinya gitu loh. Anak remaja merasa kok dikit-dikit orang tuaku ngomel, kok dikit-dikit orang tuaku nasehatin gitu, dengar dulu kek misalnya kayak gitu. Tapi di sisi lain orang tua merasa bahwa tindakannya itu benar gitu ya, karena orang tua juga punya latar belakang, bisa jadi mewarisi pendidikan masa lalunya, sehingga dari situlah akhirnya terbersit nih untuk bagaimana ya membuat sebuah panduan nih. Panduan tentu saja ini panduan cara berkomunikasi untuk orang tua terhadap anak remajanya, dan tidak hanya sekedar panduan Kak. Jadi co-betting ini singkatannya kan connecting before correcting. Ini akronim, dan ini bukan sekedar modul pelatihan biasa gitu ya, tetapi di sini adalah panduan aplikatif. Aplikatif yang bisa langsung diterapkan tuh oleh orang tua. Dan yang membuat modul ini juga berbeda gitu ya, modul ini juga berbasis nilai-nilai Qur'ani gitu ya, agar tidak sekedar pesan yang disampaikan orang tua itu sampai ke anak, tetapi di sana akan ada bonding yang lebih dekat, lebih hangat, dan lebih
empatik gitu ya terhadap remaja. Oke, bener banget sih Bun. Aku sebagai yang pernah mengalami masa itu relate sih. Emang terkadang pas orang tua ngomong tuh kok rasanya kok gini ya gitu. Nah emang banyak juga ya Bun, orang tua tuh ngerasa aku loh udah nasihatin anakku dengan baik, aku udah ngasih tahu dengan baik, tapi kok dia malah ngeyel tadi, diem-dieman, marah gitu. Sebenarnya mungkin anak-anak emang butuh didengar ya. Mungkin bisa nggak sih Bun kasih tips ini salahnya tuh di mana sih komunikasi pada tahap ini? Iya, sebenarnya memang karena mungkin saya pribadi ya, sebelum saya belajar tentang psikologi perkembangan remaja ini, ternyata kebanyakan orang tua memang belum mengetahui bahwa ternyata masa remaja itu ada fungsi otak yang masih belum sempurna di sana. Jadi ada di batang otak itu namanya amigdala gitu ya. Dan ini amigdala ini bisa bereaksi gitu ya, bisa reaktif gitu ya ketika orang tua itu berkomunikasi dengan anak itu dengan nada keras, terus berkomunikasinya serba menasehatin kayak gitu. Itu udah kayak mode alarm dulu nih ininya, amigdalanya gitu, sehingga anak udah memilih untuk nggak mau cerita ke orang tua, nanti aku baru satu kata orang tua udah nasehatin, udah nggak enak, mending aku curhatnya ke teman atau mungkin ke sosial media. Seperti itu tuh lebih aman. Jadi ruang amannya antara orang tua dan remaja udah nggak ada, karena itu tadi orang tua belum mengetahui ternyata memang ada sesuatu di fisiologis anak remaja, terutama di bagian otak amigdalanya masih belum sempurna, istilahnya seperti itu. Jadi membuat mereka lebih reaktif, mudah nyolot, terus seolah-olah mereka itu ngelawan kita gitu ya. Kalau bahasa Jawanya ngeyel, memeli kayak gitu ya. Kamu itu udah dinasehati kok memeli aja gitu ya. Nah itu sebenarnya memang sedang bertumbuh nih otaknya gitu. Memang masih belum sempurna seperti itu, sehingga ada itu tadi, belum lagi hormon-hormonnya ya masa remaja itu seperti itu. Jadi bukan cuma emang semua orang pasti akan mengalami masa itu ya Bun. Betul. Jadi ada juga secara medisnya itu memang sudah secara psikologis, medis dan psikologinya memang sudah akan ada masanya semua pada saat tubuh dewasa ke remaja ya. Betul. Okay. Nah, yang yang miris kan tidak semua orang tua mengetahui itu, ya dianggapnya kamu itu nggak manut, udah dinasehati gitu ya, nggak mau nerima, malah ngelawan gitu, seperti itu. Padahal ketika kita mengetahui perkembangan psikologi remaja ini, kita jadi tahu bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka, seperti itu. Menurut ini menarik banget sih. Jadi ini inti dari co-betting, connecting before correcting itu tuh apa sih Bun? Iya, jadi di modul ini nanti orang tua akan diajari untuk connect dulu. Jadi ada 3 langkah. Connect itu menghubungkan hati dulu gitu ya. Sekaligus orang tua itu juga diajari untuk meregulasi nih emosi. Jadi ketika anak itu melakukan sesuatu atau ingin bercerita sesuatu, orang tua ini berusaha untuk mencoba untuk nahan diri dulu untuk nggak ngomong gitu. Jadi pendengar aktif gitu ya. Terus memvalidasi emosinya anak seperti itu. Dan orang tua tidak tergesa-gesa untuk marah atau menasehati. Mungkin dengan nanti diajari juga di sini ada yang namanya jeda sehat. Ketika anak itu mungkin pulang terlambat gitu ya dari sekolah, yang harusnya itu jam 4 udah pulang, ini jam 10 malam baru pulang misalnya gitu. Kan kita kadang orang tua kan ingin tergesa-gesa tuh. Dari mana kamu? Kok jam segini baru pulang misalnya kayak gitu. Itu mencoba untuk menahan diri dulu. Nanti diajari di sini jeda sehat, jadi pause dulu, regulasi dulu emosinya, berapa menit baru kita ucapkan istighfar dulu, baru kita tanya baik-baik. Betul sih, barangkali bisa jadi di perjalanan itu kenapa pulang telat malah mendapatkan musibah kayak gitu. Iya, ya. terus jadi dia mau ngabari ternyata HP-nya lobat, gitu ya. Kita kan nggak tahu gitu ya. Justru mungkin karena kadang kita sebagai orang tua itu karena kita itu mungkin terlalu mengkhawatirkan anak. Ini yang sudah punya anak ya Kak Tia. Next mungkin bisa belajar persiapan ya untuk mendapatkan anak remaja nanti. Kayak
kekhawatirannya itu berlebihan kayak gitu. Kita itu ngerasanya seperti itu, saya sendiri ya, terutama seperti itu. Duh, kamu ini kemana sih, kok nggak ngabarin kayak gitu, buat bunda ini aja overthinking misalnya, buat bunda khawatir seperti itu gitu. Jadi untuk mencurahkan itu ternyata ada strateginya. Nah, strateginya ini diajari di Cobeting ini. Itu tadi langkah pertama, connect. Nanti ada langkah kedua. Langkah kedua itu before-nya itu understand. Understand itu mengerti, bisa memahami perasaan anak seperti apa. Seperti itu nanti diajari juga di sana itu cara memvalidasi emosi, bagaimana bertanya dengan pertanyaan terbuka yang tidak menghakimi, seperti itu. Sehingga langkah yang ketiga nanti korek itu menasehati. Jadi memang nggak apa-apa orang tua itu nasehati, tapi ada caranya. Caranya dengan apa? Lewat connect dulu, memahami, understand tadi gitu ya. Lalu correctingnya nanti juga enak masuknya, karena anak sudah connect dulu kan dengan kita gitu, sudah kita pahami dulu, sehingga ketika menasehati enak gitu ya, gampang masuknya ke anak seperti itu. Ya, jadi memang ternyata ada tahapnya ya Bun. Betul. Untuk menghadapi anak sendiri. Nah, tadi aku sempat dengar juga ya, ini tuh bukan cuma secara psikologis aja, tapi ada unsur islaminya nih Bun. Ini ada kaitannya dengan Al-Quran. Boleh dijelasin nggak sih Bun secara singkat? Iya betul, jadi memang spesial, istimewa. Istimewanya modul ini berbasis nilai-nilai Qur'ani yang ada di dalam Al-Quran. Sebenarnya awalnya dari beberapa jurnal tentang komunikasi keluarga yang Bunda baca, disitulah akhirnya mendapatkan ide ya. Oh ternyata ini bisa loh jadi landasan teori untuk modul ini gitu ya. Jadi di Al-Quran itu ternyata sudah ada kompas etika dalam berkomunikasi gitu. Itu ada 6 kaulan. 6 kaulan itu 6 perkataan. Jadi yang pertama itu kaulan layina, perkataan yang lembut gitu ya. Terus yang kedua itu kaulan sadida, perkataan yang lurus, yang benar gitu. Jadi kadang orang tua itu kan untuk menasehati anak kadang berbohong, padahal di Al-Quran itu diajarkan tidak boleh berbohong. Itu kaulan sadida. Kayak ini ya, suntik itu nggak sakit. Atau mungkin gini, nanti kamu itu loh tak panggilin Pak Polisi gitu ya. Kalau kamu tidak mau nurut kayak gitu, nanti kamu dimasukin penjara. Nggak boleh ancaman-ancaman kayak gitu, itu nggak ada dalam Islam. Aku relate banget, aku dulu sering kalau nakal tuh sering diginiin, nanti aku ikat ya di pohon toge gitu. Nah aku tapi belum tahu tuh Bun, pohon toge. Pas aku udah gede ya, pohon toge aku mau diikat terus. itu lucu sih, tapi kayak aku takut sih jujur dengan ancaman itu dulu. Sih beneran, ya Allah takut ya. Padahal ketika gede tahu pohon toge, ya Allah segini doang. Ya itu yang kedua kaulan sadida, yang ketiga kaulan karima, perkataan yang baik gitu ya, yang mulia gitu. Kita kalau misalnya kita bicara dengan orang lain mungkin tahu kita baik, tapi ke anak kita super jahat misalnya lisan kita. Astagfirullah ya, naudzubillahi min dzalik. Keempat, kaulan maisuro. Ada kaulan maisuro, itu perkataan yang jelas gitu ya, seperti itu. Hampir sama sih dengan karima, seperti itu. Ada kaulan baligo. Kalau kaulan baligo itu malah lebih deep. Jadi kaulan baligo itu bagaimana orang tua itu bisa menyampaikan perkataan atau nasihatnya itu sampai membekas di jiwanya anak. Kita kan pernah ya, kalau misalnya kita dulu dinasehatin gitu ya sama orang tua di titik yang kita itu lagi mood gitu ya, lagi suasana hati kita enak gitu, itu kita ingat kan sampai sekarang. Misalnya hati-hati dalam memilih teman gitu, karena teman itu membawa pengaruh baik atau buruknya kita gitu ya. Terus diibaratkan juga waktu itu orang tua menasehati kalau teman itu ibaratnya seperti penjual minyak wangi dan pandai besi gitu. Pinter-pinterlah kamu mendapatkan teman yang seperti penjual minyak wangi, karena kalau misalnya kita akan tertular bau wanginya gitu kalau bergaul dengan mereka. Tapi kalau dengan pandai besi, kita kalau berdekatan dengan mereka akan terpercik apinya kayak gitu. Itu sampai sekarang kan istilahnya membekas. Itu kaulan baligo. Satu lagi kaulan apa ya Kak ya? Kok jadinya Bunda
grogi nih. Ma'rufa. Jadi ma'rufa itu, kaulan ma'rufa itu tidak hanya baik tetapi pantas. Ini pantas nggak ya? Kalau misalnya kita lagi komunikasi dengan orang, pasti kan kita akan memantaskan itu. Bagaimana kita komunikasi dengan ustadz akan beda dengan kita komunikasi dengan misalnya bupati gitu ya. Apalagi ini anak kita yang lahir dari kita, yang dari kecil udah kita didik gitu ya. Kita harus memantaskan itu. Jangan karena kita kondisinya lagi emosi gitu ya, terus keluar nih perkataan yang tidak pantas. Terus yang menarik lagi tuh Kak ya, di Kaulan Layina itu kan Bunda sangat ingat waktu nulis modul ini tuh di surat Toha Kak. Di surat Toha, surat 20 ayat 44, Allah itu memerintahkan Nabi Harun dan Musa itu untuk menghadap Fir'aun dengan Kaulan Layina, dengan kata-kata yang lembut. Nah ini tuh tamparan ya buat kami orang tua. Ini Allah memerintahkan dua nabi ini, Harun dan Musa, untuk menghadap Fir'aun. Kita tahulah Fir'aun itu siapa gitu ya. Orang yang dikisahkan dalam Al-Quran yang seperti itu, zalimnya seperti itu ya. Itu dengan perkataan lembut, apalagi ini kepada anak sendiri, anak kita gitu ya. Ini jadi kayak semacam refleksi ya, muhasabah bagi kita para orang tua, bahwa ke Fir'aun aja kita diminta lembut, apalagi ke anak kita. Masa anak kita kalau kita kasari apa ya, ibaratnya nggak ada apa-apanya dengan Fir'aun gitu loh, seperti itu Kak. Iya sih, emang banyak kadang sempat ngedengar juga ya, baiknya mah sama teman aku kalau ada orang, padahal sama aku enggak. Nah itu tuh yang harus dijaga ya Bun. Betul. Nah ini kan modul pelatihan orang tua nih Bun. Harapan dari Bunda sendiri tuh apa sih Bun setelah orang tua melakukan, mempraktekkan ini tuh seperti apa Bun? Jadi harapan Bunda itu sebenarnya nggak muluk-muluk, apalagi ketika awal mulai penelitian analisis kebutuhan modul ini ya, banyak orang tua yang juga agak pesimis ya, tapi mereka punya semangat untuk belajar, tapi bisakah itu dipraktekkan gitu ya, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya harapan Bunda itu tidak muluk-muluk dan tidak yang bagaimana perfect gitu ya, enggak. Ketika orang tua itu sudah menyadari bahwa oh, aku punya kesalahan loh selama ini dalam berkomunikasi dengan anakku, sehingga akhirnya anakku jauh, mulai punya kesadaran aja, itu udah luar biasa. Untuk praktek di lapangan, praktek di rumah seperti itu akan bertahap. Nggak bisa langsung, misalnya kita terbiasa nih keras ke anak misalnya kayak gitu ya, seluruh kebun binatang keluar kalau misalnya komunikasi dengan anak, tiba-tiba harus 180 derajat berubah. Oh enggak seperti itu. Jadi memang ini kita juga nanti di sini ada jurnal 7 hari yang bagaimana selama 7 hari itu juga dipantau ya, bagaimana perubahan orang tua dari hari ke hari. Jadi nggak instan. Dan yang terpenting adalah kesadaran untuk mengakui bahwa ya Allah, maafkan hamba yang mungkin selama ini karena hamba tidak tahu, karena hamba tidak punya pengetahuan akan hal ini, hamba pernah misalnya berkata-kata keras ke anak, pernah mengumpat ke anak, atau hal-hal yang buruk yang lainnya yang pernah dilakukan ke anak. Minimal menyadari dulu, diistighfari, minta ampun ke Allah, dan langkah selanjutnya adalah nggak apa-apa kok, nggak ada salahnya orang tua itu minta maaf ke anak. Baru setelah itu kita berubah pelan-pelan, pasti Allah akan bantu itu Kak. Betul sih. Oh keren sih. Jadi kayak di sini minimal orang tua tuh mau berusaha ya Bun. Betul. Dan menurunkan egonya kali ya. Karena kan betul sekali. Aku orang tua kok kamu nasihatin. Iya betul. Nah boleh dong Bun kasih saran, tips untuk orang tua yang ngerasa udah berusaha ngobrol baik-baik, tapi ternyata masih mental aja nih, masih nggak ketemu jalan tengahnya. Sebenarnya kan yang tahu kondisi anak itu orang tua ya, karena kita kan yang selama ini mulai dari mungkin kalau ibu melahirkan, merawat, mendidik gitu ya, kita tahulah celah anak di mana. Kalau memang masih seperti itu, minta ke Allah, karena yang punya hati anak kita itu Allah. Jadi ini nih udah baca modul, udah ikut pelatihan misalnya gitu ya, tapi kok masih susah ya Bunda,
kok anakku masih kayak gini? Mintakan ke Allah, karena yang penggenggam hati anak-anak kita itu Allah, gitu ya. Karena yang namanya anak itu kan selain amanah juga ujian, gitu ya. Bisa jadi kita memang sedang diuji oleh Allah, seperti yang ada di kisah-kisah Al-Quran ya. Ada Nabi siapa itu yang diuji dengan anaknya, Nabi Nuh gitu ya. Bahkan siapa putra beliau, Kan'an gitu ya. Kan'an ini menjadi apa istilahnya, yang paling hatersnya ayahnya sendirilah, seperti itu. Nah ini bagaimana kita kembalikan pada kisah itu gitu ya. Nah itu kita mintakan ke Allah, nanti pasti Allah akan bukakan jalan keluarnya, seperti itu. Ya Masya Allah ya Bun, jadi tetap di awal kita balik lagi harus mengingat pencipta, yaitu Allah ya Bun. Jadi mau gimana pun kita berusaha, tetap harus ada Allah di dalamnya. Betul, menyertakan Allah. Nah terakhir boleh dong Bun, closing statement nih buat para orang tua yang lagi struggle menghadapi anak remajanya. Baik, terima kasih ya Kak ya. Bunda coba untuk memberikan closing statement. Ini tadi Bunda coba oret-oret dulu gitu ya, supaya barangkali nanti bisa nyampai ke para orang tua. Jadi untuk ayah bunda yang Allah titipkan amanah anak-anak remaja, mungkin selama ini kita sering ya merasa sudah banyak menasehati, sudah banyak mengingatkan, bahkan mungkin sudah banyak berkorban. Tapi ternyata tidak semua nasihat sampai ke hati anak kalau cara masuknya membuat mereka merasa diserang. Di sini Cobeting mengajak kita untuk memulai dari langkah kecil, menyambungkan hati sebelum mengoreksi. Bukan berarti kita membiarkan kesalahan, bukan berarti kita kehilangan wibawa sebagai orang tua. Justru kita sedang belajar menegur dengan lebih empatik dan lebih Qur'ani. Semoga rumah kita menjadi tempat yang aman untuk anak kita pulang, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara hati. Dan semoga setiap kalimat yang keluar dari lisan kita kepada anak-anak kita menjadi jalan rahmat, bukan luka yang mereka bawa diam-diam hingga mati. Kita tidak sedang belajar menjadi orang tua yang sempurna. Kita sedang belajar menjadi orang tua yang lebih sadar, lebih hadir, dan lebih mau memperbaiki diri. Bismillah, connect dulu, understand dulu, baru korek. Insya Allah cukup itu dari Bunda. Oke, jadi dari obrolan hari ini kita belajar bahwa remaja itu bukan nggak bisa dinasehatin ya Bun, tapi bisa jadi mereka butuh ruang kenyamanan untuk mendengarkan. Maka sebelum mengoreksi, mari menyembuhkan hati. Oke, terakhir nih Bun, boleh kali kita tagline dulu ya. Nanti kalau aku bilang room chat talk, kita bilang ruang berbagi cerita penuh makna. Siap. Oke, room chat talk, ruang berbagi cerita penuh makna. Yeay. Sampai jumpa di room chat talk berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.